Halo, salam. Selamat pagi semua. Terima kasih tim pujian penyembahan yang telah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Oke, sebelum saya menyampaikan khotbah untuk kita kongsikan ataupun renungkan bersama pada pagi hari ini, ada paparan yang saya kirimkan kepada ICT. Saya ingin memperkenalkan ataupun menjelaskan tentang tujuan lawatan, lantas memberikan pengenalan daripada rombongan ini yang dipanggil sebagai rekan pendoa syafaat. Jadi di situ kita mengenal lebih jauh tentang siapa ini RPS atau rekan pendoa syafaat ini, dan dari mana mereka, siapa penaung mereka, dan apa pelayanan-pelayanan, dan apa misi mereka. Jadi RPS ini sudah, sebelum saya nyatakan, kita tonton dulu ini klip ya, ada 3 menit ke 4 menit. Kamu boleh baca, yang boleh membaca lah. 2013 ditubuhkan. Ini aktiviti lawatan RPS. Ini sebuah sidang penginjilan yang digambalakan oleh seorang pastor Mojadi dan dibiayai oleh rekan pendoa syafaat SAB Gudang 5 Pitas. Ini persaksian nyanyian dari RPS di sana. Selain daripada di Maliau juga dia pernah mengembala kawasan penginjilan lagi. Ini Pastor Mojadi, gembala penginjil di SIB Maliau pertama-tama, dan terus dipindah kepada kawasan ini kita kenal ini. Dia memberi sumbangan komitmen sungguh kepada pelayanan ini. Nah, ini saya sendiri memberi sumbangan kepada Baras, kepada Pak Pastor, bentuk Baras. Ini di SIB Rukom yang belum ada gereja, kami melawat di sana. Nah, inilah orang-orang Islam ini yang kami pernah doakan. Nah, ini SIB Rukom, di mana di situ kami beribadah dan melakukan pelepasan. Stop dulu, ini ada cerita sedikit. Yang tadi itu, yang ada, boleh stop Pak, yang tadi itu. Ada satu, yang ada samurai itu, ada tengkorak. Itu ada cerita, ini pelayanan-pelayanan daripada rekan RPS. Ini, lihat dulu. Kita lihat dalam gambar itu, ada tengkorak, ada samurai, dan samurai itu ada rambut, ada banyak rambut, bulu. Dan ini terjadi di Kadayan. Pada masa itu seorang pemimpin gereja, dia bertobat dan dia masih menyimpan itu barang di rumahnya, dan akibat dia menyimpan barang di rumahnya itu, keluarganya diganggu, dan pada waktu itu saya melihat dalam mimpi bahwa kawasan rumah itu berada dalam keadaan merah. Dan beberapa hari kemudian kami melawat sana dan kami tanya, ada barang lama yang kamu simpan? Saya bilang, ada. Dia bilang, dia kasih bongkar, dia kasih keluar semua, dan diserahkan dan dimusnahkan. Nah, ini adalah satu macam pembakaran, pemusnahan tentang jimat-jimat yang ada di sana. Dan akibat daripada menyimpan barang-barang itu roh-roh yang masih tinggal di situ menyebabkan kemusnahan keluarga itu. Anak yang masih muda pun mati, diambil, dan banyak tragedi
yang menakutkan ke atas keluarga ini. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mana barang-barang lama yang peninggalan dari dulu lagi yang kamu tidak pakai, jangan kamu simpan. Itu akan turun kepada generasi kamu. Kasih sama gereja ataupun pastor, bakar. Oke, teruskan. Ini saudara peninting, tidak sempat bersama dengan kita. Dia adalah pengasas arakan doa sepat ini. Ini Pastor Majadi sedang mengumpul bandel untuk diserahkan di penginjilan. Kalau kamu ada bandel-bandel, boleh kamu berhubung dengan rekan pendoa sepat dan boleh kami salurkan di kawasan penginjilan. Nah, oke, itu saja itu. Jadi ini cuma penjelasan singkat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah membuat satu paparan klip video tentang pelayanan RPS. Dan memang visi pelayanan RPS ini adalah bentuk penginjilan dan membantu gereja-gereja yang masih penginjilan itu untuk membangunkan gereja lokal. Dan sekarang ini ada seorang pastor yang sedang mengembalakan di Gundang Limau. Dan apabila pada permulaannya kami mendapati gereja itu kecil dan lagi buruk, tetapi setelah ditempatkan pastor ini untuk mengembala di sana, mengalami kemajuan di mana itu gereja mereka disambung dan pertambahan jemaat luar biasa, dan mereka merancang untuk membina sebuah gereja, tetapi dalam proses dan apabila ada sidang-sidang yang matang mengetahui tentang pelayanan ini dan dia bersedia untuk memberi sumbangan. Jadi sekarang ini mereka menunggu waktu penyerahan ataupun pelaksanaan bagi pembangunan gereja itu. Dan itulah sebabnya rekan pendoa sepat ataupun rombongan ini berkomitmen untuk pergi ke gereja-gereja yang seperti kamu, yang punya kemampuan untuk mendirikan gereja yang besar, agar dapat melihat visi pelayanan yang di luar sana. Jadi terus terang saja, sebenarnya rekan pendoa sepat ini terdiri pada beberapa anggota. Kalau saya tidak silap 19 orang, tetapi oleh karena beberapa komitmen yang lain, ada yang tidak dapat bersama-sama dengan kita, dan kita minta agar sekiranya ada di kalangan kita yang ingin mengambil bahagian ataupun ikut dalam pelayanan ini, kami sentiasa mengalu-alukan. Sebab rombongan ini bukan satu sidang saja. Ada yang dari SAB Pekan, ada yang dari SAB Taginambur, ada yang dari SAB Nahaba, ada juga yang SAB Bangkahak, dari berbagai-bagai sidang. Jadi kita setelah bersetuju untuk mengumpul dana dengan kadar 30 ataupun sampai 100, yang adalah kumpul dan mencari seorang pastor, menggaji mereka. Itulah visi bagi rombongan pelayanan ini. Jadi itu kerelaan lah, bukan karena terpaksa. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini, kalau ada di kalangan kita wira, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dipersilakan untuk bergabung dengan kami agar pelayanan-pelayanan untuk Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena dunia ini semakin tua dan semakin merisaukan. Oke, sampai di situ paparan kita.